Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli dan teman saya Andi Amar Maksan. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang legal text, inovasi teknologi dalam industri hukum. Baik, langsung saja. Aplikasi teknologi seperti AI dan automasi dalam pelayanan hukum. Penerapan teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan otomatisasi telah mengubah lengkap pelayanan hukum secara signifikan. Salah satu cara utama di mana teknologi ini telah memberikan dampak adalah melalui peningkatan efisiensi. Dengan adopsi teknologi, proses-proses yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Misalnya, AI dapat digunakan untuk menganalisis dokumen hukum secara cepat, mempercepat proses penelitian, dan bahkan memprediksi hasil kasus berdasarkan data storage. Selain itu, aplikasi teknologi seperti AI juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan hukum. Sistem yang menggunakan AI dapat memberikan analisis yang lebih mendalam dan objektif terhadap kasus-kasus hukum, membantu pengacara dan ahli hukum dalam membuat keputusan yang lebih baik, informasi yang lebih tepat waktu dan lengkap. Otomasi juga telah meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan hukum. Dengan sistem otomatis, layanan-layanan dasar seperti pembuatan kontrak standar atau pengisian formulir hukum dapat dilakukan secara mandiri oleh individu tanpa memerlukan bantuan pengacara. Ini mengurangi biaya dan memperluas akses ke layanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, teknologi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Dengan adopsi teknologi, data dan informasi hukum dapat dengan mudah diakses dan dianalisis oleh masyarakat hukum, membantu mendorong integritas sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Namun, ada juga tantangan yang harus diatasi dalam menerapkan teknologi dalam pelayanan hukum. Salah satunya adalah masalah privasi dan keamanan data. Dengan banyaknya data sensitif, untuk memastikan bahwa sistem-sistem yang menggunakan teknologi memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi informasi pribadi dan rahasia klien. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa teknologi tidak menggantikan peran manusia sepenuhnya dalam pelayanan hukum. Meskipun otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi, penting untuk tetap mempertahankan aspek-aspek manusia seperti empati, kebijaksanaan, dan penilaian moral dalam pengembalian keputusan hukum yang kompleks. Secara keseluruhan, penerapan teknologi seperti AI dan otomatisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam pelayanan hukum, meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, tantangan terkait privasi data dan peran keputusan tetap harus diatasi dengan bijak untuk memastikan bahwa teknologi digunakan untuk mendukung, bukan menggantikan sistem hukum yang adil dan efektif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peran startup hukum dan platform legal tech dalam transformasi industri hukum. Jadi, peran startup hukum dan platform legal tech dalam transformasi industri hukum itu sangat signifikan. Mereka membawa informasi teknologi dalam praktik hukum yang memungkinkan layanan hukum menjadi lebih baik dan efisien, serta terjangkau dan terbuka bagi semua orang. Dengan menggunakan teknologi seperti ini, kecerdasan buatan, analisis data, dan otomatisasi proses startup hukum dan platform legal tech membantu dalam beberapa hal. Jadi di sini
dia membantu kita untuk beberapa hal. Jadi yang pertama itu ada yang disebut namanya ekstabilitas. Ya, ekstabilitas ini membantu layanan hukum lebih mudah diakses oleh masyarakat umum dengan menyediakan platform online yang kemungkinan orang untuk mencari, memilih, dan menggunakan layanan hukum dengan lebih mudah lagi. Dan yang kedua itu efisiensi. Di sini efisiensi mengurangi biaya untuk dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tugas hukum seperti penyusunan dokumen, penelitian hukum, dan administrasi hukum atau administrasi kasus. Yang ketiga itu pendidikan hukum. Sini memberikan kita pendidikan, sumber daya pendidikan hukum secara online seperti kursus, webinar, dan informasi yang lebih mudah dicari, yang juga membantu kita memahami hak dan kewajiban mereka. Dan yang keempat itu otomatisasi. Otomatisasi ini kita dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi otomatisasi dengan memproses tugas-tugas rutin seperti membuat kontrakan dan dokumen hukum, statut hukum, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Dan yang kelima ada analisis data. Kita dapat menggunakan analisis data untuk memberikan wawasan tentang tren hukum, perkembangan kasus, dan keputusan pengadilan yang dapat membantu pengacara atau klien membuat keputusan yang lebih baik. Kalau melalui inovasi, kita dapat melalui inovasi ini startup hukum dan platform legaltik membantu mengubah cara berpraktik hukum kita dilakukan menjadi lebih efisien, transparan, dan menjangkau bagi semua orang. Terima kasih. Sekiranya sampai situ saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sebagaimana saya layaknya manusia, tidak lupa berkekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.